Mereka bertanya dengan saya, PMI Bangka Barat butuh apa? Saya bilang, kami kekurangan mobil untuk evakuasi korban. Nah, jadi saat itu mereka berusaha untuk donasi, membelikan 1 buah mobil ambulan. Ya, alhamdulillah terkabulkan. Seven Podcast. Nah, halo sahabat PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali lagi kita di acara Seven Podcast, ruang kreatif kita semuanya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup sangat luar biasa sekali. Melihat dari biografinya, beliau ini salah satu petuah dan senior yang ada di Bangka Belitung ya. Pertama kali gabung di PMI itu gimana itu Bang? Baik, gini, pertama kali saya bergabung di PMI sekitar tahun 2012 ya. 2012? Ya, itu ada pembukaan rekrutmen relawan, kalau nggak salah. Di Bangka Barat? Iya, Bangka Barat. Oh, waktu itu kegiatan yang dilaksanakan apa aja Bang? 2012 itu? 2012 kita ada Diksar. 2012 ya, sorry. Diksar. Oh, Diksar. Ya. Jadi Diksarnya itu langsung kegiatan-kegiatan kemanusiaannya itu apa aja Bang? Nah, kalau kegiatan kemanusiaannya itu waktu itu saya ingat, saya flashback kembali ya ke belakang. Flashback waktu itu almarhum ya yang jadi pelatih kita. Almarhum siap. Alex, ingat kan? Nah itu, kita waktu itu latihan ke lapangan untuk kemanusiaannya, kita bukan promosi ya, kayak promosi kesehatan gitu. Pronkes ya, Pronkes ke desa Kundi kalau nggak salah. Oh, jadi desa yang pertama dijajai oleh PMI Bangka Barat Kundi? Iya, betul, di Kecamatan Simpang Tritip di Kabupaten Bangka Barat waktu itu. Kita langsung di situ. Berapa hari itu? Itu selama 2 hari. Kita nginap di situ. Oh, nginap. Oke, baik. Seperti biasanya awalnya dalam podcast itu kita selalu memperkenalkan. Oh iya, benar. Sorry. Lupa. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat PMI, beliau ini merupakan relawan yang sudah sangat lama berkiprah di dunia palang merah Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu dari sekian banyak senior juga, dan sudah berkali-kali berganti jabatan di PMI Bangka Barat. Boleh memperkenalkan dirinya, Bang Dery? Siap, terima kasih Bang Zul. Ya, pertama kali nama saya Dery Ariandi. Iya. Aktif di PMI mulai tahun 2012 ya. Iya. Dari awal dari relawan KSR kita. Iya. KSR, terus pernah menjabat juga saya sebagai komandan KSR waktu itu. Iya. Angkatan berapa komandan? Itu yang di Bangka Barat ini sangat susah. Kemungkinan angkatan kedua ya. Angkatan pertama itu ada. Itu hilang seleksi alam ya. Biasalah. Kayak kegiatan kemanusiaan ini kan banyak hilang, ditelan bumi ya, istilah seleksi alam lah gitu terjadi. Dan di kita waktu itu direkrut sekitar kurang lebih 40-an orang ya. Tapi seiring berjalan waktu ya tinggal saya hanya berapa orang lagi, hanya tinggal ada 4 atau 5. Iya. Biasa terjadi di komunitas-komunitas lainnya. Benar. Pertama kali gabung di kepengurusan itu kapan Bang? Kalau di kepengurusan saya baru masuk di tahun 2020 ya. 2020. Sebagai apa pada saat itu? Saat itu kita PAW, penggantian antar waktu. Saya ditunjuk sebagai sekretaris dan sekaligus kepala markas PMI Kabupaten Bangka Barat. Oh, ya. Pak Kamada berarti ya? Kepala ya, markas sempat daerah. Walaupun 3 tahun, singkat waktunya. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat Bang. Tentunya selama 3 tahun itu apa aja Bang yang gebrakan yang dilakukan untuk Bangka Barat? Oke, selama 3 tahun ya, kita waktu itu memperbaiki ya keadaan PMI pada saat itu. Sempat boleh dibilang dia nggak ada kegiatan, jadi kita bangun kembali bersama waktu itu ketuanya Dr. Hendra kalau nggak salah. Pak Dr. Hendra. Kita bangun kembali, kita tata lagi ke pengurusannya. Dan waktu itu juga sempat kita buat kegiatan. Nah, dapat ini juga kan, dapat surprise juga waktu pengurus kita. Waktu itu 2020 ingat nggak, COVID kan? Iya. Nah, COVID. Itu surprise. Oh iya, jadi mau ngurus langsung dapat
hadiah, ada bencana COVID. Dikasih tugas gitu kan? Iya, tugas berat itu pertama kali ya memang saya ragu-ragu dan saya pikir ini sebuah tantangan. Akhirnya alhamdulillah kita bisa. Kita bisa bergabung dengan tim COVID yang berada di Bangka Barat. Iya, saya lihat salah satu giat PMI se-Babel ya, yang salah satu yang paling aktif itu Bangka Barat saya lihat ya. Apapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Pemkabnya, PMI selalu terlibat aktif di situ. Iya, seperti penguburan. Betul. Terus juga spray ya. Iya. Penyemprotan. Tentunya selama 3 tahun itu Bang Dery pasti melewati kendala-kendala. Tentunya tujuan terbesarnya adalah menghidupkan PMI Bangka Barat, dan akhirnya mungkin terakhir kita ketemu kemarin di pelantikan Bang ya. Betul sekali. Di pelantikan ini Abang tertunjuk sebagai apa Bang? Di pelantikan ini alhamdulillah saya kembali ditunjuk sebagai ketua bidang relawan ya, relawan. Ketua bidang relawan. Siap. Jadi rencana terdekatnya untuk relawan di Bangka Barat, gebrakan yang mau dilakukan apa aja? Ya, pertama-tama untuk relawan Bangka Barat, PMI Bangka Barat ya terutama, itu akan kita adakan pendataan kembali PMR-nya. Oke. Itu tingkat PMR ya. Terus kita adakan pelatihan dan pertemuan-pertemuan untuk PMR. Siap. Dan untuk tingkat KSR dan TSR kita akan mengadakan perekrutan kembali. Oh, jadi mungkin bisa sembari spoiler iklan ini nontonnya ini kan. Oh iya. Iya, sahabat-sahabat PMI ataupun masyarakat luas yang di Bangka Belitung bisa diiklanin nih yang mau gabung gitu. Ya, kalau kami dari PMI Bangka Barat ya, yang ada niat atau ada keinginan untuk bergabung menjadi relawan, baik tenaga sukarelawan ataupun Korps Sukarelawan PMI Bangka Barat, silakan bergabung dan datang langsung ke markas PMI Kabupaten Bangka Barat. Ya, alamatnya di mana? Di Jalan Kapten Pierre Tandean kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Iya, pasti benar. Pokoknya di samping kantor camat Muntok gitu. Oh, siap. Karena kantor camat guys. Posisinya strategis di tengah kota. Oh, gitu. Iya, saya lihat kemarin teman-teman dari PMI Bangka Barat mulai berbenah. Salah satu inovasinya yang saya lihat itu secara signifikan adalah membuka unit transfusi darah. Betul. Ya, itu bisa diceritakan awal mulanya seperti apa hingga sampai kemarin itu sudah peresmian? Oh begini, untuk unit transfusi darah yang sepengetahuan saya ya. Iya. Karena waktu itu karena ada permintaan banyak darah. Jadi kami pengurus pada saat itu berinisiatif untuk mendirikan UDD ya, unit donor darah. Nah, itu sebenarnya banyak juga kendala ya. Mana pertama kali keadaan COVID. Ya, jadi anggarannya ya resas gitu kan, tahulah gimana gitu kan. Jadi COVID. Jadi kita coba, tapi kita udah ada niat ya, niat baik. Ya alhamdulillah kan Allah juga rupanya merestui juga, meridoi juga ya. Sedikit-sedikit kita cari jalan solusi, termasuk kita nyari donasi ya. Donasi dari kawan-kawan Australia yang sering datang ke Muntok. Nanti kita bahas lebih lengkap ya. Siap boleh. Ya. Mereka care ternyata. Nah, sebagian peralatan dan perlengkapan UDD itu ada yang hibah dari Kabupaten Bangka Barat dan ada dari dana donasi juga. Dan tepat di tanggal 5 ya, nggak salah 5 Februari ya, itu diresmikanlah UDD Bangka Barat, PMI Bangka Barat maaf. Walaupun itu belum 24 jam, hanya baru batas jam kerja sampai sore. Pagi sampai sore. Ya, jadi kedepannya mungkin akan diusahakan sampai 24 jam begitu. Baik. Menariknya tadi Zul sempat mendengarkan bahwa ada teman-teman dari Australia. Itu saya lihat mungkin hanya satu-satunya PMI yang ada di Babel yang mempunyai mitra dengan luar negeri. Itu ceritanya seperti apa itu Bang? Jadi begini ceritanya, sebenarnya itu ada hubungan emosional juga dari teman-teman Australia dengan Red Cross sebenarnya. Jadi boleh saya cerita ke belakang, mundur ke belakang. Jadi ketika itu kejadiannya tragedi kemanusiaan juga sih. Tahun 1942 itu mereka kan eksodus kan dari
kawan-kawan Australia itu kan, orang tua nenek moyang mereka kan dari Australia mau pulang ke dari Singapura mau pulang ke Australia. Ketika melintas di Selat Bangka, khususnya di Pantai Raji, di depan Pantai Raji, pesawat pembom Jepang itu ngebom kapal mereka, dan di situ isinya Australia semua. Iya, perawat, medis, dan salah satu ada anggota Red Cross juga. Jadi Saya baru tahu jadi mereka yang selamat tuh langsung ditembak oleh tentara Jepang pada saat itu. Pokoknya ceritanya agak kejam. Jadi yang menolong mereka saat itu ternyata masyarakat dan juga Palang Merah Internasional yang menolong mereka, pembebasan mereka waktu di Pulau Bangka, di Mentok pada saat itu. Jadi mereka ketika ketemu dengan kami pada tahun awal 2018 ya kalau nggak salah, itu pertama kali kita berjumpa dengan mereka, mereka senang. 2018 kita bertemu pertama kali dengan grup Australia itu, mereka itu senang. masih sebatas ketemu. Iya. Terus kita lanjut di tahun 2019 kita mulai buka inilah jalinan. Ada Karena komunikasi. Iya komunikasi, karena mereka setiap tahun datang untuk memperingati tragedi Pantai Rajit Beach setiap tanggal 16 Februari. Setiap tanggal 16 Februari. Jadi apa yang bisa kita lakukan kan, kita berpikir. Nah, kami dari teman-teman PMI khususnya relawan, kami mencoba. Kami bilang kita bantu bersihin lokasi tempat upacara kalian. Mereka ternyata suka. Mereka care. Dan kami ikut juga kegiatan mereka pun senang. Ada keterlibatan Nah, langsung. dari situ mereka mulai sedikit-sedikit mengasih donasi ke kami. Itu menarik sebenarnya, Iya. karena nggak semua PMI mungkin bisa mendapatkan kesempatan seperti Betul. itu, dan mungkin itu bisa meringankan juga salah satu beban pengeluaran yang ada di PMI Bangka Barat gitu. Iya, terakhir kemarin itu sempat juga untuk tahun ini sudah dilaksanakan peringatannya itu. Kemarin itu berarti ketemu juga teman-teman dari ICRC ya kalau di Australia. Iya benar. ICRC ya. Cuman dari ICRC Red Cross. mereka nggak hadir, cuman perwakilan dari kedutaan. Kedutaannya aja. Iya. Terakhir datang dari ICRC-nya itu kapan, Bang? Sempat datang atau gimana? Saya lupa. ICRC ya, itu belum pernah kesini. Belum pernah. Cuman mereka itu yang datang itu pada dasarnya juga volunteer juga, relawan juga. Saya lihat kemarin di grup ya fotonya. Iya benar. Itu siapa itu Bang yang di foto Yang itu Dr. Judy Campbell, itu mereka dokter, dan dokter semua. sama mereka juga punya tekad untuk sesama membantu juga. Mereka juga care, peduli dengan kegiatan kemanusiaan. Saya pikir volunteer pada saat itu waktu di grup itu. Bukan, mereka dokter dan peduli dengan medis juga, dan masalah-masalah kemanusiaan mereka peduli. Dan terbukti kemarin di 2020, waktu itu COVID lagi meningkat di Indonesia, mereka bertanya dengan saya, PMI Bangka Barat butuh apa? Saya bilang, kami kekurangan mobil untuk evakuasi korban. Nah, jadi saat itu mereka berusaha untuk donasi, membelikan 1 buah mobil ambulan. Ya alhamdulillah terkabulkan. Dapat kami. Mobil ambulan yang gede itu ya? Enggak, yang kecil. yang standar itu. Yang standar sempat itu. dibawa di acara Jumbara kemarin ya? Ya, betul itu. Itu sungguh luar biasa sebenarnya. Dan bisa jadi pembelajaran juga mungkin untuk teman-teman PMI di luar sana, bahwa mitra-mitra seperti ini sebenarnya itu sangat-sangat mendukung program-program kemanusiaan, Pak. Betul sekali. Baik, Bang Dery, melihat dari pengalaman Abang dari 2012 sampai 2023, genap 11 tahun berarti ya? Ya, kurang lebih. Iya, 11 tahun itu Bang. Itu bukan perjalanan yang singkat itu, membawa Abang dari dulunya hanya coba-coba ya, bisa kita bilang. Iya, betul, coba-coba. Dari relawan sampai jadi pengurus, dan pengurusnya bukan pengurus yang ebel-ebel ya, ece-ece ya. Pengurus di bidang relawan, Bang. Itu luar biasa sekali. Selama 11 tahun itu hal-hal menarik apa aja yang Abang merasa kayaknya selama 11 tahun itu yang paling luar biasa gitu? Selama 11 tahun ya saya di PMI. Saya pernah ada hal-hal yang menarik itu. Pertama, kita bisa
berkenalan dengan teman-teman dari lain daerah kan. Oh iya, berarti sudah Teman, ya. pernah pelatihan di luar daerah? Saya pernah di 2013 saya pernah ikut 1 minggu di Banten itu. Unian ya. Oh iya, Banten kan salah satu Ada di Pusdiklat ya. gudang logistik juga. Ya benar. Dan saya pernah di sana, terus saya pernah ikut TRKRN yang kelima ya, nggak salah di 2013 ya. Jadi ketika saya masuk 2012, alhamdulillah saya itu dapat 13 kita dapat TKRN Dapat jatah di Malang ya, di Malang waktu itu saya ingat benar. Dan disitulah pikiran saya terbuka tentang PMI. Oh PMI itu kayak gini ternyata. Oh berarti 2013 Saya sudah ke Malang. Dery ini samaan juga dengan Bang Yogi. Iya. Soalnya kemarin beliau podcast di sini. Iya, Dia cerita juga di Malang. si Yogi sama dengan saya, Yogi Pak Iskandar Ramai. Itu waktu itu Bang Yogi ngobrolnya dia itu sebagai peninjau pada saat itu. Iya pada saat itu, iya benar si Yogi peninjau dan saya waktu itu sudah tim inti. Oh maksud karena Bangka Barat sudah terbentuk ya? Betul, pada saat itu sudah ada. Itu. Itu berarti Bang Dery waktu TKRN kedua ikut juga? Yang di Purwakarta? Iya. Alhamdulillah ikut lagi ke 6. Sebagai tim inti. Tim inti juga. Iya, alhamdulillah dipercaya tim inti. Oh. Dan di situ makin saya banyak pengalaman dan wawasan, bertambah wawasan saya. Oh iya. Tentunya bisa meningkatkan lagi ya kinerja-kinerja dari relawan-relawan yang ada di Betul. Bangka Barat. Jadi untuk teman-teman ketahui juga bahwa Bang Dery ini salah satu ikoniknya PMI Bangka Barat. Terakhir enggak juga lah. Masih banyak terakhir waktu kegiatan musyawarah juga ya, muskap ya waktu itu ya. Iya. Foto kegiatan ya saya lihat pada saat itu. Itu kebenaran aja. Sampai ke ketua terpilihnya ngomong ini apa Dery semua. Ya karena mungkin beliau kurang paham. Beliau hanya tahu kan PMI itu sebatas donor darah. Ternyata PMI itu kan luas sebenarnya. Iya, dan itu yang masih menjadi paradigma di masyarakat. Iya. PMI itu taunya donor darah. Betul. Padahal di PMI kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain masih banyak. Betul. Penanganan bencana, belum lagi mendidik anggota-anggota PMR-nya. Betul. Sejauh ini Bang, untuk kita bahas soal PMR-nya. PMR-nya sudah berapa sekolah? Kita baru ada sekitar mungkinan ada 6 sekolah, termasuk dari SMA 1 Mentok ada, MAN Simpang Tritip, MAN Mentok, sama SMP 1 juga ada, SMP 1 Mentok. Ada 1 SMP Mentok. Berarti untuk di Kelapa ada. Tahun ini PR-nya banyak berarti Bang. Alhamdulillah. SD, SMP masih SD belum. SMP baru ada 1 yang aktif. SMP 1 Mentok. PR-nya untuk tahun ini sebagai ketua bidang ya? Kayaknya gitu. Ketua bidang. Relawan masih banyak yang harus dibenahin. Benar. Itu PR saya sebenarnya. Kita minta yang terbaik aja seperti ya mohon doa ya dari teman-teman. Dengan doa aja mungkin Kak, teman-teman PMR ataupun adik-adik yang masih bersekolah SD, SMP atau SMA yang sekolahnya di Bangka Barat bisa bergabung di PMR. Iya. Sekolahnya juga seperti itu, Bang ya. Siap. Oke, Bang. Tentunya banyak harapannya untuk PMI Bangka Barat khususnya dan juga PMI yang ada di Bangka Belitung. Dan mungkin bisa menjadi catatan juga untuk kami sebagai teman-teman staf ataupun pengurus yang ada di PMI provinsi untuk bisa mewujudkan itu. Apa aja itu, Bang? Harapan saya pribadi semoga PMI khusus untuk yang Bangka Belitung ya, provinsi ya, untuk semuanya kita bisa maju dan bisa sama lah mendingan dengan PMI di daerah lain. Dan kegiatannya setiap ini event-event tuh ada terus, jadi tidak vakum. Kalau bisa tiap tahun gitu. Setiap tahun ada. Dan juga kalau khusus untuk Bangka Barat ya kalau bisa juga setara lah dengan kabupaten-kabupaten yang ada di bubble gitu kan. Dan saya berusaha, gimana pun kita berusaha untuk menyetarakan, jangan sampai ketinggalan gitu. Dan kami terus bekerja sama dengan sesama pengurus di Bangka Barat. Dan tentunya Pemkab juga ya. Nah, harapan kami ke depan PMI Bangka Barat itu semakin eksis di masyarakat gitu. Iya, baik. Jadi gini Bang, kita di setiap akhir season itu selalu memberikan pesan-pesan mutiara. Kata-kata mutiara
Dari Bang Dery sebagai ketua bidang. Usah ini kata mutiara. Iya. Apa ya? Apa ya? Apa ini salah satu yang panutan juga buat saya kalau Wow, jangan. pantun atau Bukan, saya kan Bahasa jangan jadi bahasa panutan. gitu. Saya masih perlu belajar banyak untuk ke teman-teman yang lain. Iya. Kata mutiara saya apa ya? Mungkin saya ngutip lah dari yang lain ya. iya. Mungkin saya ngambil dari pernah saya pakai waktu saya di Bandung. Oke, siap. Waktu saya kuliah, saya sering teringat kata mutiara ini dari senior saya, di mana bumi kupijak di situ langit yang kujunjung, gitu kata mereka. Jadi di mana tempat kita berada, kita harus menghargai dan menghormati budayanya, sikap-sikap orangnya, ya, gitu mungkin. Oke. Harus bisa berinteraksi lah istilahnya. Benar. Baik sekali itu. Baik, pemirsa, sahabat-sahabat PMI 7 Podcast Ruang Kreatif kita. Cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini dan sampai jumpa kembali di acara 7 Podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye. 7 Podcast.